ibu dan para tamu undangan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan yang besar kita Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan hari ini kami akan mempresentasikan remaja bernyawa. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Faris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang remaja bernyawa. Mengapa saya mengambil judul yang kedengaran agak aneh seperti ini? Ngomong tentang remaja pasti banyak 1001 masalah tentang remaja. Tentang remaja bernyawa di sini adalah bukan tentang nyawa yang membuat seorang bisa menghirup napas, tapi nyawa di sini lebih bersifat keruhanian. Next, buat kamu, apakah arti remaja? Ini adalah sebuah pertanyaan. Mungkin para hadirin ada yang tahu. Saya mengharapkan jawabannya. Monggo, yang mau menjawab. Silahkan. Apa remaja menurut adik-adik atau mungkin bapak-bapak juga bisa ikut berpartisipasi di sini? Oke, kalau nggak ada, sebelum saya jelaskan tentang apa arti remaja, mari kita nikmati sejenak tampilan video dari tema yang saya bawakan di sini. Tolong musiknya.
terlibat dalam video tersebut. Ia menyimpulkan siswinya hanya menjadi korban dalam perkelahian tersebut. Gejalanya memang agak sakit, khususnya kelihatannya Hingga kini motif perkelahian masih belum diketahui. Namun kasus perkelahian seperti ini bukanlah yang pertama kali digolongkan. Sebelumnya pada tahun 2009, video perkelahian yang melibatkan SMA negeri favorit juga pernah beredar dan menggegerkan warga. Dari Tulungagung, Jawa Timur, Dwi Wiyanto, Metro TV. Stop. Sepi. Kelihatan banget ya. Video yang pertama, sisi yang kanan rame. Video kedua, nah, setelah melihat tayangan tersebut, mungkin ada komentar. Dalam sesi ini, dalam kesempatan saya ini, mungkin saya akan melibatkan audiens lebih banyak. Monggo. Oke, next. Masa remaja. Seperti yang kita lihat tadi, masa remaja selalu identik dengan istilah-istilah berikut ini: galau, tawuran, pacaran, idola. Sebenarnya ada banyak yang lain, tapi untuk kali ini saya akan membahas 4 ini aja. Tawuran, saya juga tidak terlalu tahu ya mengapa tawuran menjadi semacam kesenangan bagi remaja masa kini. Alasan yang tak jelas, bahkan tanpa alasan kadang-kadang tawuran sudah dilakukan, terutama di kota-kota besar. Mungkin ajang tawuran ini mereka lakukan sebagai ajang pembuktian diri, padahal bukan seperti itulah. Pembuktian diri seperti prestasi seharusnya yang mereka besar-besarkan. Masalah galau saya juga tidak tahu istilah ini muncul dari mana. Yang kartu as itu cuma nyebarkan aja kan. Galau ini kalau nggak salah muncul pada sosial network, Facebook, Twitter. Galau dilihat dari asal katanya sendiri sudah berkonotasi negatif. Galau bisa disamakan dengan kacau, bingung, swoon. Tentang pacaran dan idola akan saya jelaskan di slide berikutnya. Remaja. Apakah remaja identik dengan pacaran? Remaja identik dengan pacaran. Ya apa enggak? Teman-teman saya bilang enggak. Semoga benar-benar enggak. Remaja identik dengan pacaran. Pacaran sudah menjadi kewajiban bagi pemuda-pemudi masa sekarang. So sweet ya.
Sebenarnya apakah itu pacaran? Apa sih pacaran? Apakah menggabungkan dua buah insan, dua orang insan dengan alasan cinta, atau seperti itu? Atau mungkin yang Islam, pacaran Islami? Ada pacaran Islami, biasanya aktivis-aktivis pacaran Islami khususnya, mereka beralasan Islam itu tidak melarang cinta. Justru Islam itu agama yang penuh cinta. Katanya pacaran Islami itu diawali dengan Bismillah dan diakhiri dengan Alhamdulillah. Kalau manggil antum gitu. Pacaran Islami sebetulnya juga tidak ada. Kalau dalam agama kita, ta'aruf lah yang dibolehkan. Ta'aruf dan itu dilakukan tatkala kita mau nikah. Gak ada yang namanya jalan-jalan di mall berduaan, gak ada ya seperti itu. Next. Aktivitas pacaran sudah membudidaya. Lalu inikah hasilnya? Survei Komnas Anak di 12 provinsi dengan responden 4.500 remaja tahun 2010. 97% remaja SMP dan SMA pernah melihat film porno. 93,7% pernah berciuman hingga berjumpa. 62,7% remaja SMP sudah tidak perawan. 21,2% remaja SMA pernah aborsi. Itu tahun 2010. Dan itu cuma 4.500 responden. Ini yang jujur. Kalau yang bohong diikutkan pasti lebih banyak. Sebegitu mirisnya fakta di negeri kita ini yang mayoritas Muslim. 97% remaja SMP dan SMA pernah melihat film porno. Saya yakin ini tidak terjadi di Al-Azhar. Ini budaya seperti ini juga didukung dengan budaya pacaran, budaya gaul bebas, tak mengerti batas, ya budaya hedonisme masa kini. Next. Ngomong-ngomong tentang idola, ada Justin Bieber, Super Junior, Cherry Bell, idola. Ada fansnya di sini, Cherry Bell. Ngomong-ngomong tentang idola, masa remaja adalah masa-masa mengidolakan. Hati tak pernah sepi, selalu dipenuhi dengan idola. Apapun itu, cinta atau segalanya. Idola kadang-kadang juga membuat lupa, membuat kita terlena. Penyelidikan saya, kata-kata idola ini sudah berkonotasi negatif. Idola dalam bahasa Inggris berarti berhala. Idol adalah berhala. Coba cek di kamus-kamus, pasti ada. Idol adalah berhala. Berhala di sini seperti yang saya pernah mendengar suatu hadis. Berhala, yang kata berhala di situ bukanlah berhala dalam wujud patung, melainkan berhala
bisa dalam wujud apapun, termasuk idola, atau mungkin orang yang suka duit, mata hijau, ya berarti uang itulah idolanya. Next. Budaya Korea yang ngetren saat ini, Suju yang barusan datang, fans yang ngantri hampir 100% cewek ya. Ya aku sih ngomong. Budaya Korea, salah satu pengakuan Aulia 18 tahun, belajar resman. Limal gal ini mengganggu. Aku suka banget dengan Korea, bahkan dibilang fanatik kali ya. Aku punya banyak poster dari Korea, terutama Baekhyun. Dia oke banget. Mungkin akan banyak sekali dan nggak akan cukup kalau semua saya ikutkan di sini. Ini adalah salah satu contoh betapa budaya idola. Mereka layaknya Tuhan disembah-sembah. Saya yakin tidak akan ada yang menolak kata-kata saya ini. Next. Ngomong-ngomong tentang Korea, di Korea tak seperti surga yang ada di TV-TV. Asosiasi Industri Minuman Keras dan Alkohol Korea, KALIA, melaporkan pada akhir 2011 penduduk Korsel rata-rata minum 5,8 botol soju per bulan. Soju adalah minuman keras Korea, soju. Kasus bunuh diri pesohor meningkat di Korsel, mulai dari mantan presiden Korsel Roh Moo-woo hingga sejumlah artis muda ternama seperti Oh Seung-yoon, Jang Jaeon, Park Yong-ha. Di Korea sendiri, jika kita ngomong kebahagiaan, mungkin jarang orang yang menemukan kebahagiaan meskipun dia artis ternama di sana. Banyak kasus-kasus artis yang mulai naik daun justru dia bunuh diri. Jadi idola itu juga susah. Sampai-sampai salah satu TV swasta di Korea itu menggalakkan promosi anti bunuh diri karena saking banyaknya jumlah persen kasus bunuh diri di Korea. Next. Setelah melihat masalah-masalah remaja yang sebegitu banyaknya, ada pertanyaan, lalu bagaimanakah remaja yang bernyawa itu? Yaitu remaja yang selalu menyandarkan dirinya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sadar akan tujuan hidupnya. Ngomong-ngomong tentang tujuan hidup, sesungguhnya apa sih tujuan kita hidup, lahir, diciptakan di dunia ini? Ada yang tahu? Masa nggak tahu apa? Apa tujuan Anda hidup di dunia? Ada yang jawab beribadah. Ya memang betul. Tidak diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Beribadah di sini bukan hanya sholat saja, sholat, dzikir, bukan itu saja. Hidup seharian kita adalah ibadah jika kita selalu menyadarkan diri pada Allah dan tahu, sadar akan adanya Allah. Sertakan iman selalu dalam kehidupan. Next.
Ini yang tadi, tidak aku ciptakan jin atau manusia kecuali untuk beribadah padaku. Quran Surat Ad-Dariyat ayat 56. Bukan seperti ini. Ada yang tahu mungkin apa masa depannya? Tidak jelas tujuan hidupnya. Nice. Your life is your choice. Hidup adalah pilihan. Jika kita tidak, hidup adalah pilihan. Semuanya tergantung pada kita. Perubahan ada pada diri kita. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dahu. Yang kami hormati para tamu undangan, para asatidz yang kami muliakan, teman-teman yang saya cintai. Saya di sini akan mempresentasikan berdoa kepada Sang Maha Pencipta. Sebagai cara penginginan untuk bersama. Kenapa saya memilih tema ini? Karena tema ini, kenapa saya memilih tema ini? Karena berdoa adalah pedangnya orang Islam. Ada pepatah Arab yang berkata, ad-du'a'u sayful Islam. Doa adalah pedangnya orang Islam. Sebelum itu saya mau bertanya kepada para undangan dan teman-teman, apakah artinya berdoa itu? Siapa yang tahu? Ya, betul. Doa adalah permintaan hamba kepada Sang Pencipta. Kita harus sering-sering meminta kepada Sang Pencipta agar kita lebih dekat kepada Sang Pencipta. Berdoa kepada Sang Pencipta wajib hukumnya kepada orang Islam. Sekian. Lebih lengkapnya saya kasihkan kepada teman saya Muhammad Muzayyin. Ya, terima kasih teman saya Muhammad Hanif Asir. Perkenalkan, nama saya Muhammad Muzayyin, tanggal lahir saya Tulungagung, tanggal 9 bulan 6 1996. Hobi saya sepak bola. Seluruh makhluk berada kepada Allah dan membutuhkan apa yang disisinya. Sedang Allah maka kaya tidak memerlukan mereka. Allah telah mewajibkan kepada hambanya untuk berdoa. Allah berfirman, Ud'u yastajib lakum innal ladzina yastakbirun an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan yang hina. Surat Al-Mu'min ayat 60. Masya Allah, sebagai masuk orang-orang yang menyembahkan diri terhadap Allah. Bahwasanya pentingnya ayat ini menjelaskan tentang berdoa kepada Allah supaya tidak menyembahkan diri kepadanya dan meminta kepadanya dan selalu berharap atas bantuannya. Karena kita tanpa izin Allah tidak bisa melakukan apa saja.
Setelah dari berdoa kepadaku, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man lam yas'alillah yaghdabu alaihi." Dan siapa yang tidak memohon kepada Allah, maka Allah akan marah kepadanya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dalam hadis ini menerangkan bahwa kita sebagai orang Muslim tidak malu-malu untuk menyembah Allah. Tidak malu-malu untuk menyembah Allah. Karena kita harus percaya bahwa Allah itu Maha Pengasih dan pasti doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Allah senang dengan permintaan hamba-Nya kepadanya, jadi mencintai mereka yang terus-menerus minta, serta mendekatkan mereka kepadanya. Maka tak seorang pun dari mereka meremehkan sesuatu untuk memohon kepada Allah, dan mereka tidak mengatakan permintaan mereka kepada seorang pun selain kepadanya. Ini dikarenakan cinta dan kedekatan mereka kepada Allah. Bila kita sering berdoa kepada Allah, maka Allah akan mencintai kita dan terus melindungi kita, dan hati kita akan terasa dekat kepada Allah SWT. Doa mempunyai kedudukan yang agung di sisi Allah. Ia bukan amalan yang paling mulia menurut Allah, serta dapat menolak takdir seorang muslim tentu saja dikabulkan. Jika sebab-sebab terkabulnya doa tidak ada hal-hal yang menghalanginya. Orang-orang yang berdoa akan diberi salah satu dari hal-hal yang disebutkan Rasulullah SAW dalam sabda beliau, yang artinya, tidaklah seorang muslim berdoa dengan doa yang tidak mengandung dosa dan pemutusan tali persaudaraan, kecuali Allah akan memberikan kepadanya salah satu dari tiga hal. Jika dikabulkan doanya, atau Allah akan menjadikan tabungan atau pahala di akhirat. Kalau atau dengan doa itu Allah akan menjauhkan dari kejelekan setara dengan doanya. Mereka berkata, kalau begitu kami akan memperbanyak doa. Nabi SAW menjawab, apa yang dimiliki Allah lebih banyak. Hadis riwayat Ahmad. Bila kita sering berdoa tidak dikabulkan, maka jangan khawatirlah, maka doa kita akan dikabulkan di akhirat. Bisa dikatakan sebagai tabungan atau pahala di akhirat kelak. Atau dengan doa itulah akan menjauhkan kejelekan dan setara dengan doanya. Jadi kita harus terus-menerus untuk berdoa dan janganlah menyembah selain Allah. Doa ada dua macam. Satu doa ibadah dan doa permohonan. Doa ibadah itu seperti sholat, puasa, itu juga sebagai doa. Dan doa permohonan adalah doa yang mengangkat tangan. Manakah amalan yang lebih utama? Apakah membaca Al-Quran, atau berzikir, atau berdoa? Menurut para hadirin, apa amal yang paling utama? Ya, secara umum membaca Al-Quran adalah amal yang paling utama, kemudian zikir dan pujian, kemudian doa dan permohonan. Namun terkadang amalan yang tidak begitu utama dari kondisi tertentu menjadi lebih utama daripada amal yang paling utama. Contohnya berdoa pada hari Arafah lebih utama daripada membaca Al-Quran dan menyibukkan diri dengan membaca zikir setelah sholat fardu lebih utama daripada membaca Al-Quran. Sebab-sebab terkabulnya doa ada yang bersifat zahir. Zahir itu adalah amal yang kelihatan oleh manusia, dan bersifat batin itu amalan yang tidak kelihatan, hanya Allah saja yang menyatakannya. Sebab-sebab zahir itu adalah didahului dengan amalan-amalan yang soleh seperti sedekah bukan hanya berupa barang atau uang saja, tapi bisa berupa uang. Wudu, sholat 5 waktu harus tertib, menghadap kiblat, mengangkat kedua tangan yang disunahkan oleh Rasulullah, memuji Allah, menggunakan asma-asma Allah, menggunakan asma Allah dan sifat Allah. Bila kita berdoa meminta kebaikan, hendaknya
doa dengan menyebut asma Allah seperti Ar-Rahman atau Ar-Rahim. Tapi kalau berdoa ingin ada celaka loh, Al-Jabar atau Al-Quran. Sebab terkabulnya doa adalah berselawat atas Nabi pada permulaan doa, pertengahan dan akhir doa. Mengatas atas dosa yang dibuat, berselawat atas Nabi pada permulaan doa dan pertengahan doa kedua diterima oleh Allah langsung dari hambanya. Mengakui atas dosa yang dibuat berarti kita punya doa harus bertaubat dulu. Bila kita mendapatkan nikmat berarti kita harus mengingat adanya Allah. Waktu presentasi tinggal 1 menit. Waktu yang mustajab pada berdoa 1/3 malam terakhir ketika kamat Allah turun antara adzan dan iqamah setelah wudhu pada waktu sujud sebelum salam terakhir waktu sholat selesai waktu ketika sudah khatam Al-Quran. Sebab batin sebelum berdoa dengan mendahulukan taubat yang benar, mengembalikan hak orang, memperbaiki makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal. Tidaknya dari usaha yang halal, berarti kita harus halal. Memperbanyak ketaatan, menjauhi hal-hal yang diharamkan. Jaga diri. Sebab batin sebelum berdoa dengan mendahulukan taubat yang benar, mengembalikan ketika berdoa kita menghadirkan hati ketika kita harus khusyuk, harapan yang kuat, berserah diri kepada Allah, tawakal, merendahkan diri kepada-Nya, terus meminta menyerahkan segala urusan kepada-Nya dan tidak berpaling sedikit pun. Yakin akan terkabulnya doa. Hal-hal yang menghalangi terkabulnya doa. Terkadang manusia berdoa namun tidak dikabulkan atau ditunda pengabulan doanya. Hal ini disebabkan beberapa hal, di antaranya mempersekutukan Allah dalam berdoa berarti menyembah selain Allah, terlalu merinci dalam berdoa, doa yang mengandung dosa, seperti doa yang mengandung dosa itu seperti doa meminta pacar itu doa yang mengandung dosa. Memutuskan satu rahim tergesa-gesa minta dikabulkan, usaha keras dalam berdoa. Istihar, berusaha dan letih. Berdoa dengan hati yang lalai. Tidak berkata keramat dan berdoa, tidak berselawat atas Nabi Muhammad SAW, itu tidak berkata keramat dalam berdoa. Sekian dari presentasi saya membuka saksi tanya jawab. Bila ada yang bertanya silakan. Nama saya Ahmad Tarik. Mau tanya caranya ikhlas itu mana? Ikhlas itu adalah berserah diri kepada Allah, bertawakal dan merendahkan diri terhadapnya. Itu aja jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, ini membacakan slide menerangkan tentang arti doa. Itu perkara yang tidak penting. Penting juga. Gila. Ini juga penting loh. Tanya ini ya, kalau membacakan slide, nggak diarahkan ke orangnya, itu nanti orang-orangnya nggak paham semuanya, apalagi dengan suara yang agak lirih. Ada salah sebesar saya minta maaf. Sekianlah dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
lalu. Undangan serta LPI Tulungagung yang kami hormati. Temanku kelas 9 serta jadi 8 sayangi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat serta salam tetap tercurahkan pada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini kami akan berpresentasi yang bertujuan untuk memberi wacana atau informasi yang insya Allah berguna bagi kita semua dan khususnya bagi para wali murid sekalian. Sebelumnya kami akan memperkenalkan profil masing-masing dari kami. Teman saya Hadidah Rizky Novitasari, lahir di Tulungagung 23 November 1996. Dan saya sendiri Sunate, lahir di Tulungagung 29 Maret 1997. Kami di sini akan berpresentasi yang berjudul hubungan kasih sayang orang tua terhadap perkembangan mental anak. Sebelum memasuki materi, silakan Bapak, Ibu, dan adik-adik melihat tayangan berikut ini. Dari tayangan di atas, apa yang bisa Bapak Ibu adik-adik simpulkan? Nah, itu hanya salah satu kenakalan dari remaja. Dan ironisnya, pelaku lebih dominan pada usia remaja. Kenapa? Karena pada masa remaja bisa disebut dengan masa pemberontakan, di mana pada masa ini seorang anak yang baru mengalami pubertas seringkali menambahkan beragam gejala emosi. Hal itu bisa dipengaruhi beberapa faktor, Bapak Ibu. Di sini beberapa faktornya dari keluarga, dari teman, ataupun dari masyarakat. Dan di sini kami lebih memfokuskan dari keluarga, karena keluarga mempunyai peran penting ataupun sebagai fondasi rumah seorang anak berkembang dan mencetak anak yang berprestasi ataupun mencetak anak yang berakhlak mulia. Sebagaimana hadis Rasulullah mengatakan, muliakanlah anak-anakmu dan didiklah mereka dengan akhlak yang baik. Nah, di sini orang tua diwajibkan untuk mendidik anak dengan akhlak yang baik dan agar anak pun bisa tertular berakhlak yang baik pula. Tapi pada saat itu kita banyak melihat, Bapak Ibu, di sini orang tua, yuk. Orang tua lebih sibuk bekerja di luar daripada di rumah, dan akhirnya pun berkomunikasi ataupun bertemu di rumah ataupun bersama dengan anak menjadi jarang. Dan orang tua lebih suka menunjukkan anak ke tempat lain ataupun ke orang lain. Dengan untuk membuktikan apa yang baru kami bicarakan, kami mempunyai data, dan data itu kami melaksanakan secara sendiri. Dari diagram di atas sudah lihat dari sisi orang tua, di sini sisi orang tua 80% dari 100%, dan 20%-nya itu orang tua di rumah. Kemudian kok intensitas komunikasi pun di sini yang sering 40% dari 100%, dan lebih parahnya 60%-nya itu tidak sama sekali berkomunikasi. Dari orang tua yang lebih banyak sibuk di luar dan akhirnya komunikasi pun banyak yang tidak sama sekali, menjadikan anak berbagi cerita ataupun sharing ataupun curhat lebih banyak ke temannya. Padahal di sini keluarga diharuskan menjadi teman atau sahabat pertama bagi si anak. Ya, kalau di sini temannya baik, Bapak Ibu, kalau temannya bersifat buruk itu sama saja.
bisa lihat, kalau terus-menerus berkembang itu akan bisa berdampak bagi perkembangan anak. Dan apa saja dampaknya? Di sini yang pertama mempengaruhi teman pikir. Anak akan sulit belajar dari kesalahan apa yang pernah dibuatnya karena ketidakstabilan atau ketidakkonsistenan sikap orang tua terhadap anak tersebut. Dan yang kedua, kesulitan belajar. Di sini anak akan lamban dalam memahami baik itu instruksi maupun pola-pola yang seharusnya bisa dicontoh dari sikap orang tua. Dan yang ketiga, sulit membedakan suatu. Nah, ini anak akan sulit membedakan suatu mana yang benar dan mana yang salah karena kurangnya kontrol dari orang tua. Yang akhirnya sulit mengendalikan dorongan. Di sini kebutuhan emosional anak yang tidak terpenuhi buat anak sulit menemukan kepuasan dan akhirnya ia terdorong untuk mencari-cari perhatian orang lain. Dan akhirnya pun dia begitu karena ingin mendapatkan jaminan bahwa dia yang ini dia lakukan harus bisa. Dan begitu banyak dampak-dampak akan keluarga kasih sayang. Sebagaimana bahwa kenakalan kekerasan yang dilakukan oleh anak dan remaja berangkat dari masalah-masalah sosial yang saling berkaitan, yaitu misalnya pengabaian dari orang tua ataupun kekerasan remaja. Ketidakmampuan orang tua dalam menghentikan dan melarang perilaku menyimpang yang dilakukan oleh anak remaja akan membuat perilaku kenakalan terus bertahan bukan malah menurun. Seharusnya di sini orang tua tidak mengabaikan anak karena begitu banyak manfaat akan kasih sayang orang tua yang cukup. Dan apa saja manfaatnya? Di sini menumbuhkan rasa percaya diri anak. Anak akan merasa berharga atas kasih sayang cukup dan akhirnya ia pun bisa percaya pada orang lain. Dan yang kedua, menumbuhkan kemampuan membina hubungan yang hangat. Dari hubungan orang tua yang baik dengan anak, dari hubungan itu anak bisa mempunyai pelajaran yang telah dilakukan oleh temannya atau sesamanya. Dan yang ketiga, menemukan semangat mengasihi sesama dan peduli pada orang lain. Dari hubungan itu, anak akan mempunyai sensitivitas atau kepekaan tinggi untuk membantu orang lain yang mengalami kesusahan. Dan yang keempat, melatih disiplin. Kembali lagi ke menumbuhkan rasa percaya diri. Anak akan merasa berharga dan akhirnya pun ia menjadi disiplin untuk melakukan hal apapun. Dan yang terakhir, bisa berpengaruh pada pertumbuhan intelektualnya dan psikologis anak tersebut. Dan di sini banyak sekali manfaatnya akan kasih yang cukup. Dan pula dengan yang tadi kurangnya kasih sayang membuat anak pun juga dampaknya juga banyak. Sebagaimana Hilbis mengatakan bahwa kebiasaan yang dimiliki oleh anak sebagai besar terbentuk oleh pendidikan keluarga. Sejak dari bangun tidur hingga saat akan berkembang, anak-anak menerima pengaruh dan pendidikan dari lingkungan keluarga. Kembali ke keluarga, keluarga adalah fondasi utama seorang anak berkembang tadi, Bapak Ibu. Dan sebelum kami menutup presentasi, kami memiliki saran Bapak Ibu. Dan apa saja sarannya? Yang pertama di sini jangan terlalu mengekang anak ya. Diibaratkan bermain layang-layang. Bapak Ibu menari tali layang-layang terlalu dekat, layang-layang tersebut tidak akan bisa terbang. Lain pula dengan Bapak Ibu menarik talinya terlalu jauh, layang tersebut tidak akan bisa terbang. Maksudnya terbang ya terbang, cumanya akan putus karena angin atau sebuah beban besar. Begitu pula dengan anak. Jika anak yang dikekang dan anak yang dibebaskan itu beda-beda tipis 11-12. Tapi perbedaannya anak yang dibebaskan lebih sedikit cenderung melakukan kenakalan remaja daripada anak yang dikekang. Dan yang kedua, berikan batas 6 bulan. Orang tua diwajibkan disarankan untuk berdiskusi mengenai hal-hal apa saja yang tidak boleh dilakukan oleh anak. Berdiskusilah untuk tawar menawar. Selalu lakukanlah tawar menawar. Ya seperti yang kedua, dalam diskusi mengenai apa-apa saja yang tidak boleh dilakukan oleh anak, ya seperti bola sekolah dan lain sebagainya lah. Dan yang keempat, biarkan anak menentukan standar moralnya sendiri. Dari proses tawar-menawar tersebut, anak akan merasakan untuk menentukan standar moralnya sendiri. Di sisi lain, anak akan merasa menghormati orang tuanya karena telah diberikan kesempatan untuk menentukan pilihannya sendiri. Dan yang keberapa ya? Kelima, aktif berkomunikasi dengan guru sekolahnya. Ibu bapak bisa memantau anak sewaktu di luar rumah ataupun sewaktu di sekolah dengan berkomunikasi dengan guru sekolah.
terakhir, tidak ada kata terlambat. Di sini tidak ada kata terlambat bagi anak yang sudah terlihat melenceng. Ya misalnya, tapi di sini bapak ibu jangan langsung terjun dalam masalah anak tersebut, karena anak akan merasa risih ataupun anak tersebut akan menjadi tertutup. Bapak ibu kan ingin mengingat anaknya terbuka, dan di sini untuk ibu bapak ibu bisa terlihat secara pasif, namun jangan terkesan terlalu ikut campur akan urusan anak tersebut. Selamat dan ditanya jawab. Para hadirin bertanya, mungkin Bapak Ibu Wali Santri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan kepada Nenek Putri, batasan-batasan moral yang bagaimana yang menurut Nanda Vivi baik, sejauh mana? Terima kasih. Itu saja pesan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar, biar dijawab. Batasan moral itu bagaimana ya? Sedikit bingung. Ini saja. Ya seperti apa ya? Yang dari sisi baiknya saja lah. Jika batasan-batasan moral itu ya apa ya? Kalau ingin keluar rumah, nah itu bisa dipertimbangkan. Bapak ibu suatu anaknya ingin keluar rumah dengan yang pertama itu seumpamanya kalau ingin bukan bisa kembali ke zaman lampau, bisa mengikuti kemana anak itu pergi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamsalian ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Bapak Ibu hadirin dan semua teman-teman yang saya cintai. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kenakalan remaja. Ya. Kenapa saya pilih tema ini? Karena pada zaman yang serba modern ini banyak remaja-remaja yang tidak mengerti arti tujuan hidupnya. Sebelum ke materi, saya akan perkenalkan diri saya. Nama saya Ahmad Jailun Hamidi, lahir di Kediri tanggal 11 April 1997. Hobi saya selawatan. Dan ini profil teman saya, Muhammad Hakim Abad, lahir Tulungagung 12 Maret 1996. Hobi menggambar. Kenakalan remaja zaman sekarang. Remaja merupakan penerus dan pewaris bangsa. Artinya bahwa remaja di masa depan akan menggantikan peran pemimpin yang sekarang memegang kedudukan dan meneruskan cita-cita bangsa. Di Indonesia, kenakalan remaja sudah marak, mulai dari narkoba, tawuran, merokok, minum-minuman keras, dan lain-lain. Para pemuda itu sudah terjerumus ke dalam lembah hitam karena mereka mudah terpengaruh oleh budaya asing dan kurangnya pengontrolan diri.
Apa kenakalan remaja itu? Kenakalan remaja adalah semua perilaku yang menyimpang dari norma-norma hukum pidana, agama, dan sosial yang dilakukan oleh remaja. Untuk lebih jelasnya, saya berikan kepada rekan saya, Abad. Terima kasih. Dimensi perubahan pada remaja, dimensi biologis. Pertumbuhan secara cepat dari norma-norma yang ada pada diri remaja mengubah sistem biologis seorang anak. Anak lelaki mulai memperlihatkan perubahan dalam suara, otot, dan fisik lainnya. Bentuk fisik mereka akan berubah secara cepat sejak awal pubertas dan akan membawa mereka pada dunia remaja. Dimensi kognitif. Pada periode ini, idealnya para remaja sudah memiliki pola pikir sendiri dan bisa memecahkan masalah-masalah yang kompleks dan abstrak. Kemampuan berpikir para remaja berkembang. Demikian rupa sehingga mereka dengan mudah dapat membayangkan dengan alternatif pemecahan masalah-masalah beserta kemungkinan akibat atau hasilnya. Dimensi moral. Kemampuan berpikir dalam dimensi moral pada remaja berkembang karena mereka mulai melihat adanya kejanggalan dan ketidakkeseimbangan. Mereka lalu merasa perlu mempertanyakan dan merekonstruksi pola pikir dengan kenyataan yang baru. Perubahan ini adalah seringkali mendasari sikap pemberontakan remaja terhadap peraturan atau otoritas yang selama ini diterima bulat-bulat. Misalnya, jika sejak masa kecil seorang anak diterapkan sebuah nilai normal yang mengatakan bahwa korupsi itu tidak baik. Dimensi psikologis. Pada masa ini maut atau suara hati bisa merubah dengan secara cepat. Dalam hal kesadaran diri pada masa remaja. Pada remaja mengalami perubahan yang dramatis dalam kesadaran diri. Remaja sangat rentan terhadap pendapat orang lain karena mereka menganggap bahwa orang lain sangat mengagumi atau selalu mengkritik mereka seperti mereka mengagumi dan mengkritik diri mereka sendiri. Remaja cenderung untuk menganggap diri mereka sangat unik dan bahkan percaya bahwa keunikan mereka akan berakhir dengan kesuksesan dan ketenangan. Faktor-faktor yang mengaruhi kenakalan remaja selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Faktor yang pertama adalah faktor internal, dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah krisis identitas dan kontrol diri yang lemah. Yang kedua, faktor eksternal. Yang pertama dari faktor keluarga, pertemanan, komunitas atau lingkungannya, pengaruh media, dan intervensi budaya asing. Bentuk-bentuk kenakalan remaja: penyalahgunaan zat aditif dan psikotropika, berzina, menonton atau melihat hal yang berbau pornografi, minum minuman keras dan bermabuk-mabukan, aborsi, berjudi. Dampak-dampak kenakalan remaja: dikucilkan oleh masyarakat, masa depan yang suram, merusak prestasi, citra diri dan lingkungan sekitar, mudah emosi, ketergantungan, dan meninggal. Penanggulangan
bahaya kenakalan remaja. Pengontrolan diri. Seorang remaja harus mampu mengontrol dirinya sendiri dari segala godaan negatif yang ada di lingkungan sekitarnya. Caranya yaitu dengan meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, memilih teman bergaul yang baik, dan mengawasi diri untuk tidak mudah terpengaruh dengan dunia luar yang sangat tidak mendidik. Kedua, pengontrolan dari orang tua. Yang pertama, pendidikan. Orang tua harus pintar-pintar dalam memilih pendidikan untuk anaknya. Seperti di SMP Al-Azhar. Pemanfaatan waktu luang yang baik. Pada umumnya remaja sekarang ini mempunyai waktu yaitu di sekolah dan di rumah. Selain itu banyak waktu luang. Kalau tidak dimanfaatkan dengan hal-hal yang positif, maka bagaimana jadinya? Mengikuti kegiatan positif, mengaji, beribadah, dan berprestasi. Coba kita lihat gambarnya, kenakalan remaja, merokok. Ya, perempuan. Penyalahgunaan narkoba. Ya, demikianlah tadi. Jika ada pertanyaan. Assalamualaikum. Saya Lala dari Bapak B. Saya mau tanya, apa sih yang dimaksud intervensi budaya asing? Terus contohnya kayak gimana? Makasih. Ya, sekarang ini kan banyak perkembangan yang salah satunya adalah dari budaya asing. Contohnya mode berpakaian, cara berteman itu dapat menimbulkan kenakalan remaja. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya dibagi murid. Depan. Menurut Anda, tadi kan ada persoalan juga. Menurut Anda, kalau seandainya nanti pacaran yang bebas itu yang bagaimana? Ya, kalau tidak pacaran ya tidak. Kalau seandainya ya pacarannya gak boleh pegang-pegangan itu. Menurut ajaran Islam lah, gak nemen-nemen. Demikian tadi dari saya dan teman saya. Bila ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan dengan sebesar-besarnya. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kepada Bapak Ibu tamu undangan serta para asatidz SMP Islam Al-Azhar Tulungagung yang kami hormati, kepada teman-temanku semua yang kami sayangi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini
kami akan membawakan sebuah presentasi. Tapi sebelum itu saya akan memperkenalkan diri dahulu. Nama saya Sotro Haira, lahir di Tulungagung 28 Oktober 1995. Dan ini teman saya Aulia Nur Isani, lahir di Trenggalek tanggal 19 Januari 1997. Nah, sekarang kami akan mempresentasikan presentasi kami yang berjudul Insomnia. Tapi sebelum itu, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu sebenarnya apa sih tidur itu. Tidur adalah kebutuhan mutlak setiap manusia. Pada umumnya manusia tidur 6-8 jam setiap harinya. Tapi kebanyakan dari mereka hanya tidur 2-4 jam setiap harinya. Mungkin karena mereka mengalami gangguan insomnia. Lalu apa sih insomnia itu? Insomnia adalah kesulitan untuk memulai tidur ataupun mempertahankan tidur. Rata-rata setiap orang pernah mengalami insomnia sekali dalam hidupnya. Bahkan ada yang mengatakan bahwa 30-50% populasi mengalami insomnia. Seseorang yang tidur malam kurang dari 5 jam memiliki risiko penyakit jantung 39% lebih besar dari mereka yang tidur malam 8 jam.